الفرقان وفي هدي صالح الله فلا تدري بهدي الله شافع بهدي المعالي ساري وأصولهم وفروعهم والحقيق عليهم ولا خصوصا الله تكفر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين عامة خصوصا إلى المرحوم حاج نجا بن باكور حاجة لنا بنت نيكون وانبي بن ريان سامي بنت ناصر وحبيبة فوجي بنت سرمي جمعا بن سالم بن رودin حسن بن رودin بصري بن رودin ورنا سهرنا بن روسي بن حاج نجا وسؤامة بنت سنجايا وحشم بنت وانكي صديق بنت كور وعدي بن لمبا وعبد الرحمن بن ماسم وصولهم وفروعهم والعقوب عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بهداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين واغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. واجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا من العلماء العاملين وإمام المتقين واجعلنا من المقربين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراط يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما نافعا وارزقني والحقني بالصالحين. الحمد لله رب لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ونتوب إليه. الحمد لله atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sampai malam hari ini. Semoga seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian salawat salam semoga terlimpah curahkan
haribaan panutan kita, pemimpin kita, tauladan kita, harapan terakhir kita di yaumil qiyamah dengan syafaatnya, yakni Habibana al-kiram Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah Allah kita kenal, karena beliaulah yang hak kita tahu, bahkan yang batil diterangkan pula. Maka hadirnya kita di alam dunia pun bil isyarah. Isyarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Jadi kita ini cuma pelengkap saja yang mau Allah jadikan itu semua, seluruh fasilitas alam dunia dan alam semesta. Jadi bukan dunia. Semua ciptaan Allah ini fasilitas disediakan dan diciptakan ini seutama-utamanya untuk baginda Rasulullah. Kayak Bang Usuf miara ikan apa sih? Lohan. Dibagusin itu kolam akuarium, dikasih pasir-pasir enggak jelas begitu, dikasihin gelembungan-gelembungan. Bukan itu maksudnya. Kenapa dibikin begitu semua? Karena ada sesuatu yang istimewa. Apa itu? Ikan apa namanya? Itu. Karena ada ikan itu maka dibuat itu. Begitupun Allah ciptakan alam semesta termasuk kita, Allah ciptain buat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya jadi pengikut Rasulullah. Fasilitas, semua fasilitas untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita malam ini tawakufah. Alhamdulillah dihadiri oleh guru kita Ustaz Muhammad, barakah insyaallah. Siapapun barakah insyaallah. Kalau hadir ulama, hadir guru insyaallah barakah. Karena beliau, mereka ulama-ulama pewaris para nabi, anbiya, pewarisnya nabi, mereka ulama. Tarhib Ramadan, tawakufan juga. Kalau mau berbicara Ramadan panjang, sejam, 2 jam, 3 jam nggak cukup. Tapi apa yang mau saya sampaikan malam hari ini berkenaan dengan pegangan akidah, meyakini tentang perbuatan kita melakukan tarawih itu dibenarkan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah malam hari ini semoga Allah berikan ilmu manafi'. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu manfaat. Allah luruskan, benarkan lisan saya untuk menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari hadis sahih Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun kedua Hijriyah keluar fi jawfil malam, fi jawfil lail, di tengah malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian melaksanakan salat qiyamul lail. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat Rasulullah salat ikut makmum. Kenapa? Karena memang disunnahkan, dibolehkan, dianjurkan salat malam itu berjamaah. Maka orang-orang yang udah jadi suami ajak istri tahajud bareng, ajak salat witir bareng. Begitu Bang Rabu, paru-paru nanti. Masya Allah, hebat ini. Mau nikahnya mau Ramadan, qiyamul lail apa qiyamul lail? Qiyamul lail sebenarnya. Diikuti oleh sahabat ikut di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat nikmat subuh pagi, bilang sama yang lain, syuf, perhatiin semalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat nikmat banget, saya bangun di belakang beliau. Salat apa? Itulah yang dikatakan tarawih sekarang. Jadi tarawih asalnya salatnya itu tengah malam. Kalau tengah malam jam berapa? Jam 12. Jam 12:30 dah. Itu sunnahnya. Kalau yang kita kerjain habis isya banget, keluar dari sunnah. Kalau mau ngomong bid'ah-bid'ahan nih, semua yang kita kerjain banyakan bid'ahnya. Sunnahnya Rasulullah keluar fi jawfil lail. Di riwayat Imam Muslim min jawfil lail. Tengah malam, pertengahan malam jam 12.
Kira-kira kalau Baitur Rahman ngadain tarawih jam 12, ada nggak di sini makmum? Dewek. Dewek. Akhirnya keluarkan kamus bahasa Rawabetnya. Saya cari itu bahasa dewek, apa artinya dewek? Sendiri itu. Lihat. Tengah malam itu awal. Pagi dia cerita, yang dengar besok malamnya nunggu. Mudah-mudahan Rasulullah keluar lagi, sholat lagi. Benar Rasulullah keluar, ikut mereka. Selesai ikut nikmat, subuhnya cerita lagi. Di riwayat Imam Muslim 3 kali 3 malam. Riwayat yang lain cuma 2 malam. Di riwayat Sahih Muslim, malam ketiga Rasulullah keluar lagi, jamaah makin membludak. Ikut dengan Rasulullah. Selesai malam ketiga, pas hari keempat cerita lagi. Hampir seluruh Madinah tersebar. Sehingga malam keempat ketika ditunggu oleh sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka nunggu semua sampai dikatakan dalam Sahih Muslim sampai berjejal-jejalan, sesak, nggak muat karena pengen sholat berjamaah dengan Rasulullah. Ketahuilah, semua perbuatan yang dikerjakan Rasulullah itu perbuatan disukai, diridhai, diterima oleh Allah Subhanahu. Kalau pengen tahu salatnya hamba Allah yang pasti diterima sama Allah, salatnya Rasulullah diridhai Allah. Maka siapa yang bermakmum dengan Rasulullah pasti salatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Semua orang berburu, hampir sampai sesak masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak keluar. Malam keempat di Sahih Muslim nggak keluar sampai selesai subuh, baru Rasulullah bilang, saya tahu kalian nunggu saya semalam. Banyak yang nunggu saya pengen ngerjain salat tarawih, salat qiyamul lail, tapi saya nggak keluar. Kenapa? Karena saya khawatir Allah wajibkan salat ini buat kalian, buat umat Rasulullah. Yang dipikirin sama Rasulullah bukan kelasnya iman sahabat yang emang mau berapa juz juga di belakang Rasulullah, enak aja. Yang dipikirin, yang disebutin orang rawabet. Kalau diwajibin buat umat saya sampai akhir zaman, ada umat-umat yang imannya lemah. Itu yang bakal susah. Maka Rasulullah sejak saat itu dan sampai meninggal dunia, sampai setiap ketemu Ramadan nggak keluar lagi sholat tarawih. Kalau di hadis cuma 3 kali paling banyak. Antum berapa lama? Sebulan. Bid'ah lagi. Kalau ngomong bid'ah, sebulan tarawih dari mana? Rasulullah seumur hidup 3 kali. Yang berjamaah, Allah adam di rumah. Baik, itu pertama. Kemudian orang-orang yang beranggapan salat tarawihnya Rasulullah 11 rakaat. Mengutip dalam hadis sahih yang diriwayatkan pula oleh istri mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah, ketika ada sahabat bertanya, bagaimana salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan? Ini sahabat nanya waktu Ramadan. Bagaimana sih salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ramadan waktu malam-malam? Maka dalam hadis yang sahih Siti Aisyah mengatakan, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Tidak aku dapatkan pada diri Rasulullah salat di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan kecuali 11, kecuali 11 rakaat. Salatnya Rasulullah, kata Siti Aisyah, saya nggak pernah melihat Rasulullah itu mau di Ramadan atau di luar Ramadan salat lebih dari 11 rakaat. Perhatikan, seluruh ulama muhaddits, Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Sunan Abu Dawud, sahih-sahihnya menempatkan ini hadis di bab salat witir. Bukan naruh ini hadis di bab salatut tarawih, tapi ditempatin di salat witir. Kenapa? Karena ada bahasa dari Siti Aisyah, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi, di Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Kalau ngomongin tarawih, kata ulama, nggak mungkin Siti Aisyah ngomong di luar Ramadan, karena nggak ada tarawih di luar Ramadan. Dan dalam Fathul Bari dikatakan
aku tidur, Rasulullah salat. Nanti kalau witir, saya baru dibangunin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata Siti Aisyah. Yang Siti Aisyah lihat ketika dibangunkan, kata ulama, salat witirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepakat ulama muhaddis dan fuqaha, ini hadis benar sahih, tapi bukan ngomongin tarawih. Jadi orang yang mengambil dalil tarawih dari bab ini, padahal seluruh ulama menempatkan ini hadis di bab witir, dia dikatakan salah mengambil dalil. Kedua, sunnahnya apa di bulan suci Ramadan? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang salat malam di bulan suci Ramadan, iman, ihtisab, harus dengan imannya dan juga karena Allah, enggak karena apa-apa. Bukan karena enggak enak kamu Ustaz Nahamat enggak pernah salat di sana jadi salat malam sekian. Udah enggak datang-datang nih salat. Bukan, harus iman, harus ihtisab. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah bakal ampunin itu orang dosa-dosanya yang telah lalu. Ketahuilah penyebab diampuninya dosa kita, dosa saya, dosa Anda, dosa kita semua di bulan suci Ramadan, salah satunya kalau kita tegakkan qiyamul lail di bulan suci Ramadan. Itu jadi penyebab Allah ampuni dosa kita. Sunnahnya di Ramadan qiyamul, catat, sunnahnya mah qiyamul lail, termasuk tarawih, termasuk witir, itu juga qiyamul lail. Cuma tidak ada dalil yang qat'i mengenai jumlah rakaatnya tarawih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam riwayat Baihaqi, ada dalam riwayat Imam Tirmidzi 20 rakaat ada. Tapi sebagian ulama tidak mengatakan itu sahih. Baiklah, tidak dengan kesahihan yang qat'i disebutkan bahwa Rasulullah sekian jumlah tarawihnya. Artinya bisa aja Rasulullah salat tarawih 6 rakaat, bisa aja 8 rakaat, bisa aja 12 rakaat, bisa aja 100 rakaat, bisa 20 rakaat, bisa berapa aja. Paham? Karena enggak disebutin. Lalu kita yang mengerjakan 20 bagaimana? Yang kita kerjakan 20 bagaimana? Yang kita kerjakan 20 adalah satu pembaharuan yang dibuat oleh sahabat mulia Sayyidina Umar ibn Khattab. Dilihat di zaman Sayyidina Umar ketika beliau jadi khalifah, sono di pojok ada yang sholat kencang, karena sholat sunnah malam itu jahar, bunyi lebih mustahab, dianjurkan kencang. Di pojok sana juga ada, di belakang ada, di tengah ada, yang itu jamaah, yang itu sendiri, tapi bacaan semua kencang. Begitu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melihat, nggak sedap nih, nggak enak nih, berisik. Yang satu lagi baca qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahar, sama lagi baca sabbih isma rabbikal a'la, di sini lagi baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini kagak rapi, nggak beres. Akhirnya dikumpulin sama Sayyidina Umar, disatukan salatnya menjadi berjamaah salat tarawih. Ditetapkan sama Sayyidina Umar berapa rakaat? 20 rakaat. Tarawih aja. Witir balik masing-masing. Ada yang ngerjain 11 kayak orang-orang sini. Ngerjain berapa dah? Hah? Kelas 3. Aduh. Kelas 1 enggak naik-naik, kelas 3 enggak naik-naik. Harus pernah nyobain. Praktik. Anda harus pernah nyobain 11 rakaat. Witir saja. Harus nyobain sebagai tanda kita ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi, kita ikut Rasulullah. Tanda cinta kita itu. Nggak bisa tiap malam, kapan aja. Mungkin malam takbiran kagak ada sholat tarawih lagi, antum kerjain 11. Ittiba. Rasulullah paling seringnya 11, pernah 3, pernah 5, waktu lagi dhaif 7, lagi lemah 7. Pernah juga 1 dan menganjurkan sahabat yang baru masuk Islam, udah 1 rakaat aja, yang penting witir.
kayak kita ya. Diajarin sama guru, udah yang penting witir 1 rakaat itu buat mualaf. Yang iman masih lemah, 1, yang penting 1. Jangan sampai enggak tiap malam, yang penting 1. Kalau kita sekali-kali harus nyobain yang 11. Maka dikumpulkan sama Sayyidina Umar, diperintahkan sahabat mulia yang hafizul Quran Ubay bin Ka'ab untuk memimpin sholat jamaah. Ditetapkan 20 rakaat. Syuf. Di sana ada Sayyidina Ali, ulamanya kalangan sahabat, Abdullah ibn Mas'ud, kemudian Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik. Banyak sahabat mulia yang dikategorikan ulama di kalangan sahabat tidak memprotes apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka dikatakan 20 rakaat itu ijma'us sahabah, kesepakatan seluruh sahabat. Jadi kejem banget kalau ada orang yang ngomong 20 rakaat bid'ah itu. Semua sahabat dibilang bid'ah. Dia mengaku yang sahih itu 8 rakaat tarawih dari Rasulullah. Syuf, ini omongan dusta. Enggak ada dalil sahih yang mengatakan tarawih 8. Adapun hadis yang 11 ulama tempatkan di bab witir. 20 rakaat dari sahabat. Kita enggak pernah mengatakan 20 rakaat ini enggak. Kita bilang dari mana 20 rakaat? Dari sahabat Umar bin Khattab. Cuma atas dasar perintah Rasulullah apa? Alaikum bisunnati, ikutilah sunnah saya dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Ikuti dia. Kalau orang sholat tarawih 20 rakaat, 1, dia dapat pahala mengikuti sunnah Rasulullah. Apa sunnah Rasulullah? Qiyamul lail. Sunnahnya qiyamul tarawih. Terus dia 20 rakaat, berarti dia dapat pahala ikut sunnah sahabat. Jadi kita ini dididik sama ulama kita, sama Ustaz Wahab, sama Ustaz Ahmad, sama Ustaz di sini, sama kiai-kiai kita, sama wali songo, dididik supaya dapat pahala lebih banyak. 2 sunnah, sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. 20 rakaat. Kalau masih kurang juga boleh kalau mau nambah. Baitur Rahman udah selesai di sini belum? Ikut Ustaz Ahmad. Tapi Ustaz Ahmad udah selesai. Kayaknya masih ada yang amin. Sholat sana, kita ikut Regensi boleh. Karena tidak ada qat'i tentang jumlah rakaat. Paham nggak? Antum mau ngerjain 36 boleh. Kayak di zaman Imam Malik melihat di Mekah 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Kita ganti tawafnya dengan tambahin 4 rakaat. Jadi 36. Antum masih kurang. 20 kurang nih. Ntar balik ke rumah lagi nambah 20 kerian. Boleh ya. Subhanallah. 20 batang. Boleh, nambah. Masih kurang juga bangun malam. Nunggu bola. Salat lagi Kenapa? Sebab menghidupkan malam Anda dengan salat itulah penyebab diampuninya dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak juga diperkenankan kita ini 20 nih yang dari Rasulullah ajari menyalahkan orang. Atau sebaliknya, ini 8 ini yang bahasa yang salah. Kalau Anda kepepet di jalan si Yusuf, pulang kerja macet, nggak sempet tarawih di mana-mana, nyampe rumah jam 9:30, sholat qiyamul lail sendiri, sholat tarawih sendiri, sekuatnya kuat 20, alhamdulillah, dapat sunnah 2, kuat berapa aja, alhamdulillah. Yang penting jangan satu malam pun di bulan suci Ramadan kita tidak mengerjakan qiyamul lail. Apalagi kalau udah 10 hari terakhir, 10 hari terakhir padang qiyamul lailnya di MM Giant gitu ya. Apalagi nganten baru mah, aduh, di rumah aja keganggu sama qiyamul lail. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti jangan sampai meninggalkan qiyamul lail.
qiyamul lail, salat tarawih, salat tarawih, salat tarawih, diampuni dosa-dosa yang lalu sehingga keluar dari Ramadan dengan gelar apa? Fitrah minal aidin wal faizin. Padahal bukan dari Ramadan, itu bab-bab salat, bab-bab perang Badar. Cuma bahasa itu berkembang sekarang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Bukan itu artinya, bukan mohon maaf lahir batin. Cuma emang orang-orang jadi bayangannya itu kalau minal aidin wal faizin artinya mohon maaf lahir batin. Padahal jauh. Kisahnya aja jauh, itu minal aidin wal faizin itu kisah perang Badar. Orang perang Badar ke Badar niatnya cuma pengen minta harta yang diambil sama orang Quraisy. Tapi terjadi perang, akhirnya 300 lawan 1000-an. Pengamat semua, pengamat politik negara Indonesia, negara Amerika mengatakan Islam bakal kalah. Tapi pengamat-pengamat saat itu gagal. Allah beri kemenangan sama orang Islam, 300 lawan 1000. Begitu pulang ke kampungnya Madinah disambut sama keluarga, dia bersalaman, dia berpelukan. Maka orang-orang yang pulang dari Badar mengatakan minal aidin, kami baru balik dari perang, wal faizin, dan membawa kemenangan. Begitu. Ini minal faizin, mohon maaf lahir batin. Hah? Semuanya. Kepala Kecamatan Bekasi Timur mengucapkan nah ini wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semua di TV lihatin. Sampai sambutan pertama orang mau sholat Id gitu. Kami DKM pengurus mengucapkan no aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Jauh artinya jauh. Ya, jadi kayak balik lagi ke Ramadan, jangan kita tinggalkan yang namanya qiyamul lail. Saya tekankan sama diri saya, juga sama kita semua, karena inilah peluang amal kita bisa mengalahkan amal umat-umat terdahulu. Kita umur cuma 60, 70. Setiap malam nggak ketahuan Allah letakin Lailatul Qadar. Ini adil nih. Allah ini maha adil. Kalau Allah kasih tahu Lailatul Qadar itu malam 21, wahai Bang Rian, kira-kira apa yang terjadi? Kagak ada yang keluar rumah, nggak ada yang dagang, nggak ada yang mau jualan buka puasa, nggak ada. Semuanya mau siap-siap mau nyambut. Kira-kira semua ini bakal mati. Kita mau beli buat makanan sahur istri, tukang sayur nggak ada yang mau dagang, semua mau ibadah karena ditentuin tanggal 21. Itu adilnya Allah, disimpan supaya berjalan normal. Kita jangan sampai kelewatan nggak qiyamul lail. Karena kalau orang beribadah di malam Ramadan, kebenaran itu Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Kita lagi salat dapat pahala salat 1000 bulan, 80 tahun lebih, 83 tahun. Itu satu kali Ramadan. Kalau 2 kali Ramadan kita ketemu Lailatul Qadar berapa? Berapa? Sudah 160. Kalau 10 tahun kita 10 kali ketemu Ramadan dapat Lailatul Qadar, 10 kali 80 berapa? Berapa? 10 kali 80 berapa? 800 tahun pahala kita dicatatnya. Belum lagi antum yang udah ketemu Ramadan 15 kali, 20 kali. Di sanalah yang membuat iri Nabiullah Musa alaihis salam adanya Lailatul Qadar. Bahkan amal kita mengalahkan umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh panjang-panjang, dakwah Nabi Nuh aja 900 tahun. Sampai pegel Nabi Nuh 900 tahun cuma dapat 80 orang. 900 tahun dakwah ngajak ke Allah cuma dapat 80 orang. Sampai berat ya Allah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Ya Allah, saya udah ngajak siang malam pagi, siang malam pagi, siang malam, 800 tahun kayak gitu. Falam yazidhum du'ai illa firara. Waktu saya baru pengen ngajak assalamualaikum, kabur pulang atu-atu. Konyol nggak tuh Mbak? Ceramah agama baru kan ngomong assalamualaikum, kabur. Padahal saya udah ngomong summa inni da'autuhum jiharo, sampai saya paksain saya ngomong kencang. Bapak, ketahuilah, sampai saking sambil kaburnya dia. Ada lagi yang tetap di situ ngeluarin telunjuknya nangkap kuping.
saking susahnya diajak 900 tahun dapat 80 orang, tapi kita alhamdulillah Allah kasih kemudahan dapat Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan qiyamul lail. Ini nasihat buat diri saya pribadi khususnya, umumnya buat kita semua di malam akhir tawakuf ini. Mudah-mudahan Allah terima seluruh amal ibadah kita, Allah ampuni segala salah dan dosa kita. Mobil khusus saya yang suka ngomong, mudah-mudahan banyak salah saya juga diampuni oleh semua di antara kita semua. Semua sahabat semua ngampunin saya, maafi saya. Mobil khusus Ustaz Muhammad, kita mudah-mudahan juga memaafkan atas kesalahan ucapan saya dan perbuatan saya. Ke rumah si Fulan, ke rumah si A, si B, sampai ke rumah Yusuf juga. Kalau ada salah-salahnya, semua salah saya dimaafkan. Dan insya Allah kita disucikan oleh Allah zahir batin, menyambut bulan suci Ramadan, mendapatkan berkah yang agung, mendapatkan rahmat yang banyak. Keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan gelar seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal du'ana bijahi habibil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi Qur'anil azim wa bihaqqi suratul Fatihah. Taqabbal du'ana wa yassir umurana wa hassil maqasidana wa tawil a'marana fi ta'at hassin akhlaqana wa khatimah. Arhamar rahimin la hadratil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم صل على حبيبنا وشفينا وكريمنا ضخنا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا ناعما حمدا الشاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الأرض ومن وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم انفعنا بما علمتنا الذي ينفعنا فقه أهلنا وقربت لنا في ديننا توصلنا بالتوبة تسلم الظالمين أن ترجونا وأن ترجونا أمانة. اللهم اغفر لنا ما أظهرنا وما سرفنا ومالنا ومتعنا مبيمين. اللهم أعطنا رضاك في الدنيا والآخرة وأتم لنا بالسعادة والشهادة والمغفرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تهوير عافيتك ونعوذ بك من درك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء ونعوذ بك من جميع المكاره والأسواء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلزال والشر والشماتة والوباء من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين. اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة المشركين والمنافقين والظالمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.